Ya, Bu. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Silakan ya dimulai praktek mengajarnya. Tampilkan semaksimal mungkin. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu semua? Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah, anak-anak Ibu sehat semua ya. Baik, anak-anak Ibu semua. Pada kesempatan ini, kita... Baik, anak-anak Ibu semua. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, anak-anak ibu semua dalam keadaan baik. Baik, anak-anak ibu semua, sebelum kita memulai pembelajaran untuk menumbuhkan karakter beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, selanjutnya agar anak-anak ibu semua mudah dalam memahami pelajaran kita hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu ya, anak-anak ibu semua. Tadi siapa yang datang terlebih dahulu, anak-anak ibu semua? Oke, bantu ibu ya, yang tadi datang duluan, ibu kasih reward nih untuk membaca doa dan membuka pembelajaran kita hari ini. Baik, terima kasih Ibu ucapkan kepada Ridwan yang sudah memimpin dan juga sudah hebat datang cepat ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ingin memastikan nih anak-anak Ibu ini betul-betul siap gitu ya. Sebelumnya Ibu tanya, siapa yang tidak hadir hari ini anak-anak Ibu semua? Oh, hadir semua. Alhamdulillah. Mari sama-sama kita bersyukur ya, karena Allah sudah memberikan kita kesehatan sehingga anak-anak ibu semua dapat belajar di sekolah dengan keadaan sehat. Untuk anak ibu, rapikan dulu mejanya, bajunya, kerudungnya ya, dirapikan, alat tulisnya juga. Nah, sekarang ibu ingin tahu nih, kondisi perasaan anak-anak ibu sebelum memulai pembelajaran nih dengan cara ibu bertanya melalui lagu ya. Anak ibu boleh menjawabnya. Apa kabar muridku semuanya? Baik. Apa kabar muridku semuanya? Sehat. Apa kabar muridku? Apa kabar guruku? Apa kabar muridku semuanya? Baik, sehat, semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Anak-anak ibu semua sehat ya. Selanjutnya nih, sebelum kita memulai pembelajaran, kita ingat kembali keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sebelumnya sudah kita sepakati. Untuk pembelajaran hari ini agar tertib, ya, kita ingat kembali nih keyakinan kelas kita apa kemarin. Ya, benar sekali anak-anak ibu semua ya. Perlunya kita saling menghargai dan berperilaku sopan. Ayo, ibu ingatkan kembali karena ini adalah kesepakatan kita bersama. Ibu harapkan anak-anak ibu semua tetap melakukan keyakinan kelas kita ya. Nah, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap negara Indonesia, kita menyanyikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Ibu harapkan anak-anak ibu semua berdiri dulu ya. Nah, terima kasih anak-anak ibu semua yang sudah bernyanyi dengan hikmat. Mudah-mudahan kita semua, anak-anak ibu semua juga menjadi generasi negara kita yang cemerlang. Sebelum kita memulai materi kita, ya, yaitu materi zakat, di mana eh, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu nih materi kita sebelumnya, ya. Kira-kira anak-anak Ibu apa sih materi kita sebelumnya? Iya, pintar sekali anak-anak Ibu ya. Materi kita sebelumnya adalah tentang keberagaman. Sekarang Ibu ingin bertanya sedikit anak-anak Ibu. Coba sebutkan macam-macam keberagaman yang ada di sekitar anak-anak Ibu semua. Iya, benar sekali anak-anak ibu semua. Salah satunya adalah keberagaman tingkat ekonomi. Ada mungkin di sekitar anak-anak ibu semua, orang tuanya berekonomi menengah ke bawah. Ada keadaan orang tuanya ekonominya menengah, dan ada juga ekonominya bagus gitu ya. Nah, pertanyaan kedua nih, anak-anak ibu semua. Kira-kira nih bagaimana
anak-anak ibu menyikapi adanya keberagaman tingkat ekonomi di antara teman-teman anak-anak ibu semua. Iya, benar sekali anak-anak ibu semua ya. Banyak sekali ya nak ya, saling tolong menolong, selanjutnya saling berbagi, dan saling menyayangi dengan cara kita membayar zakat. Nah, pada kesempatan ini anak-anak ibu semua, materi pembelajaran kita adalah zakat. Sehingga materi hari ini juga berkaitan dengan materi sebelumnya anak-anak ibu, yaitu keberagaman ekonomi. Salah satunya ya anak-anak ibu. Nah, maka dari itu, mari sama-sama kita belajar tentang zakat ya pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama adalah melalui diskusi dan mencermati video pembelajaran, anak-anak ibu nantinya mampu menjelaskan pengertian zakat, menyebutkan lapan mustahil zakat dengan ungkapan kritis. Yang kedua, melalui tepuk tangan macam-macam zakat, anak-anak ibu semua nanti memahami dua pembagian zakat. Kira-kira sudah paham belum anak-anak ibu semua nih arah pembelajaran kita hari ini? Paham ya? Baik, terima kasih. Nah, sebelum anak-anak ibu mulai memahami materi kita pada hari ini, ibu lakukan asesmen diagnostik awal dulu nih. Anak-anak ibu jangan takut ya dengan asesmen ini. Asesmen ini bukan untuk mengambil nilai ya anak-anak ibu semua. Tetapi asesmen ini ibu lakukan hanya ingin mengetahui nih kesiapan belajar anak ibu tentang materi zakat. Ya, nah, jadi di sini kita menggunakan word wall ya nak ya, interaktif ya nak ya, asesmen interaktif. Silakan anak-anak ibu gunakan notebook yang sudah ibu sediakan di atas meja anak-anak ibu masing-masing. Silakan gunakan asesmen ini dengan media interaktif kita. Oke, baik. Luar biasa ya, anak-anak ibu semua sudah pintar. Nah, sebelum kita mulai nih, biar anak ibu nggak tegang ini, biar kita semangat belajarnya, kita ice breaking dulu ya, yaitu tepuk semangat, gitu ya. Anak-anak ibu masih ingat kan? Ya, sekarang ibu pimpin ya, tepuk semangat. 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 Baik. Berarti anak-anak ibu sudah siap ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan melaksanakan pembelajaran kelompok. Di masing-masing kelompok ibu sudah menyediakan berbagai sumber pembelajaran ya nak ya. Sudah ada di atas meja anak-anak ibu semua ini, buku-buku, notebook yang bisa anak-anak ibu akses internetnya. Selanjutnya setiap meja juga ibu memberikan media pembelajaran. Nah, silakan ya ketua kelompok menjemput masing-masing media yang sudah ibu sediakan. Baik, terima kasih anak-anak ibu semua. Sebelum proses diskusi, silakan masing-masing kelompok, anak ibu seluruhnya, mengamati video pembelajaran kita tentang materi zakat ya. Cermati, dengarkan dengan seksama, sedangkan anak-anak ibu nanti yang ingin memahami materi dengan eksplorasi media pembelajaran yang ibu sediakan, silakan ya anak-anak ibu semua, tidak apa-apa. Nah, untuk penguatan sedikit nih, setelah anak-anak ibu mengamati, mendengarkan tentang video pembelajaran kita, coba anak-anak ibu perhatikan ini gambar apa yang ada di papan tulis anak-anak ibu semua. Ya, ada orang yang memberi, ada orang yang menerima. Nah, dari gambar ini kira-kira anak ibu bisa nggak mendefinisikan zakat itu apa? Iya, benar sekali ya, anak-anak ibu semua. Zakat itu adalah mengeluarkan sebagian harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan beberapa syarat. Orang yang memberi zakat itu namanya muzaki ya, anak-anak ibu semua. Sedangkan yang menerima zakat dinamakan mustahik zakat. Nah, silakan anak-anak ibu berdiskusi ya, dan akan Ibu berikan lembar kerja kelompoknya. Silakan hasil diskusinya anak-anak Ibu tulis di lembar kerja kelompok yang sudah Ibu sediakan. Nah, setelah anak-anak Ibu berdiskusi, sekarang waktunya anak-anak Ibu mempresentasikan hasil diskusi. Silakan anak-anak Ibu kelompok 1 mempresentasikannya. Wah, luar biasa ya. Kelompok 1 mempresentasinya kita beri dulu tepuk tangan ya anak-anak Ibu semua. Sudah luar biasa nih. Kelompok 1 sudah mempresentasikannya. Selanjutnya silakan kelompok 2.
Ya, kelompok 2 juga luar biasa ya presentasinya. Sudah paham kan kelompok-kelompok yang lain? Ya, terima kasih Ibu ucapkan kepada kelompok 2. Selanjutnya presentasi kelompok 3. Ya, luar biasa sekali ya anak-anak Ibu kelompok 3 juga sudah mempresentasikan. Nah, Ibu memberi penguatan sedikit tentang apa yang anak-anak Ibu diskusikan tadi terlebih dahulu. Tadi kita sudah membahas tentang pengertian zakat. Nah, kira-kira nih kita membahas tentang mustahik zakat. Coba anak-anak Ibu perhatikan gambar yang ada di depan ini. Ada gambar apa saja ya anak-anak Ibu? Iya, pintar sekali anak Ibu. Ada orang yang meminta-minta ya. Mungkin keadaannya kurang baik ekonominya. Nah, dari gambar ini kira-kira anak-anak Ibu semua, mustahik yang pertama itu apa ya anak-anak Ibu semua? Iya, benar sekali. Fakir. Ya, fakir itu anak-anak Ibu semua bisa kita artikan sebagai seseorang yang tidak memiliki pekerjaan sehingga mereka tidak bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Nah, lanjut. Perhatikan kembali anak-anak Ibu semua. Silakan cermati. Kira-kira apa ini yang ada di papan tulis ini? Iya, benar sekali. Kira-kira apa nih mustahik selanjutnya anak-anak Ibu semua? Iya, yaitu orang miskin. Nah, apa sih nak bedanya fakir dengan miskin? Kalau orang fakir tadi seseorang yang tidak memiliki pekerjaan, tentunya dia tidak bisa memenuhi kebutuhannya ya nak ya. Nah, sedangkan orang miskin dia memiliki pekerjaan, tetapi gajinya, hasilnya tidak mencukupi kebutuhannya. Nah, mustahik ini juga harus kita beri zakat ya, anak-anak ibu semua. Nah, coba anak ibu perhatikan lagi mustahik selanjutnya. Ada gambar orang membawa koper, berpergian nih, ada yang naik mobil. Kira-kira nih mustahik yang terakhir apa anak-anak ibu semua? Iya, benar sekali anak-anak ibu semua, yaitu Ibnu Sabir, yaitu orang yang dalam berpergian jauh. Nah, sekarang kita memahami pembagian zakat dengan tepuk tangan nak ya, semuanya ikutkan ya. Tepuk zakat, arti zakat membersihkan. Jenis zakat ada dua. Yang pertama, zakat fitrah diberikan di bulan Ramadan. Yang kedua, zakat harta diberikan sesuai nisab. Baik, anak-anak ibu semua dari tepuk tangan ini bisa nggak anak-anak ibu memahami ada berapa pembagian zakat di pembelajaran kita kali ini? Iya, benar sekali anak-anak ibu semua. Ada dua ya anak-anak ibu semua. Yang pertama adalah zakat fitrah. Yaitu zakat fitrah itu yang dikeluarkan pada bulan Ramadan dengan sesuai nisabnya dan ukurannya ya. Nah, lihat, perhatikan lagi anak-anak ibu semua. Kira-kira nih kita membayar zakat fitrah ini menggunakan apa saja gitu ya. Iya, benar. Ada beras, ada jagung, ada gandum. Nah, ini artinya kita membayar zakat menggunakan makanan pokok, bahan makanan pokok ya, Nak ya. Dan bisa juga dihitung dengan menggunakan uang ya, Nak. Sedangkan ukuran zakat fitrah di sini terlihat ya, Nana Ibu semua ada berapa Nana Ibu semua? Iya, benar sekali 2,5%. Nah, tadi sudah zakat fitrah nih. Sekarang adalah zakat mal. Yang mana zakat mal ini wajib kita keluarkan karena kita memiliki harta seperti, coba sebutkan anak-anak ibu semua. Iya, benar sekali. Karena memiliki emas, memiliki uang yang banyak, memiliki perak gitu ya. Nah, dapat kita ambil kesimpulan ya anak-anak ibu semua. Kira-kira apa nih macam-macam zakat? Iya, benar sekali. Zakat perhiasan gitu ya anak-anak ibu semua. Perhatikan lagi nih gambar yang di hadapan anak-anak ibu semua. Iya, ini namanya adalah zakat. Ada orang jualan ini, ada gudang ini. Berarti ini adalah zakat niaga. Nah, silahkan perhatikan lagi anak-anak ibu semua. Kira-kira ini zakat mal apa ya? Ada pohon, ada sawah. Nah, kira-kira zakat apa ini anak-anak ibu semua? Iya, pintar sekali anak-anak ibu semua. Ini adalah zakat pertanian. Nah, coba anak ibu sebutkan nih, gambar apa nih yang ada di hadapan anak-anak ibu semua?
Iya, ada harta karun, ya kan? Nah, ini namanya adalah zakat rikas atau zakat barang temuan ya, anak-anak ibu semua. Nah, coba anak-anak ibu perhatikan lagi nih. Di hadapan anak-anak ibu ada gambar apa aja ini? Ada sapi, ada kambing, ada unta. Kira-kira zakat mal apa ini ya, nak ya? Benar sekali, yaitu zakat hewan ternak. Nah, setelah kita membahas tadi, kira-kira nih manfaat dari zakat itu sendiri apa, Nana Ibu semua? Siapa nih yang ingin menyampaikan? Ya, silakan Yuni. Ya, benar sekali. Salah satu manfaat zakat itu adalah meringankan beban orang lain. Yang kedua, apa Nana Ibu semua? Ya, benar sekali, yaitu membersihkan harta dan jiwa. Nah, sebelum kita ini Ibu lakukan asesmen formatif dulu ya, anak-anak Ibu semua. Asesmen formatif ini Ibu lakukan untuk mengukur nih sejauh mana anak-anak Ibu sudah menguasai tujuan pembelajaran kita. Ya, silakan anak-anak Ibu lakukan lagi asesmen formatifnya di notebook anak Ibu masing-masing yang di atas meja. Kita lakukan dengan interaktif juga ya, biar anak-anak Ibu senang, tidak tegang dalam melakukan asesmen. Jadi kita sambil bermain game melakukan asesmennya, Nak. Nah, selanjutnya setelah kita membahas dari awal sampai akhir materi zakat, selanjutnya juga Ibu akan memberikan asesmen sumatif, ya, berupa LKPD ya, Nak ya. Silakan juga kita sambil bermain game melakukan asesmennya, biar anak-anak Ibu tidak tegang, tidak suntuk, ya. Jadi silakan diisi asesmen sumatifnya masing-masing di mejanya. Nah, Alhamdulillah, anak-anak Ibu sudah melakukan asesmen sumatif. Nah, untuk hasilnya akan Ibu berikan di pertemuan selanjutnya ya. Sekarang kita akan menutup pembelajaran kita. Sebelumnya Ibu ingin bertanya nih, kira-kira nih kesimpulan pembelajaran kita hari ini apa? Iya, benar sekali anak-anak ibu semua. Bahwasanya kita sebagai umat muslim untuk menumbuhkan rasa simpati kita terhadap orang lain yang membutuhkan, maka kita harus membiasakan membayar zakat saat bulan Ramadan. Selanjutnya ada 8 mustahik zakat ya. Dan ada 2 pembagian zakat yang kita pelajari hari ini. Luar biasa anak-anak ibu. Berarti anak-anak ibu semua paham ya? Nah, sekarang nih kita refleksikan dulu pembelajarannya nih, kita renungkan dulu nih setelah belajar hari ini. Bagaimana perasaan anak-anak ibu semua? Bahagia? Alhamdulillah. Nah, refleksi yang kedua nih, kira-kira pembelajaran bermakna apa nih yang anak-anak ibu peroleh dari materi ini? Iya, pintar sekali anak ibu saya bahwasanya sebagai umat muslim kita harus bersimpati kepada orang lain terutama yang membutuhkan. Baik, terima kasih ya anak ibu yang sudah mau berpendapat. Nah, kira-kira nih tindak lanjut selanjutnya anak-anak ibu ingin eh, belajar seperti apa? Oh, kita belajar di luar ruangan ya. Oke, baik. Untuk pertemuan selanjutnya akan Ibu rancang ya, agar kita belajar di luar kelas. Nah, sebelum Ibu akhiri, Ibu ingin menyampaikan nih materi kita selanjutnya. Ya, tadi kita sudah membahas pengertian zakat, pembagiannya, mustahiknya. Pada minggu pertemuan selanjutnya, kita akan membahas ukuran zakat fitrah dan zakat mal. Selanjutnya, melakukan simulasi transaksi zakat. Dan yang ketiga, kita akan membedakan ya, Nana Ibu semua, antara konsep zakat, infak sedekah, dan hadiah. Baik, anak-anak Ibu semua, terima kasih. Anak-anak Ibu semua sudah belajar dengan giat. Satu kata motivasi Ibu berikan kepada anak-anak Ibu semua. Mudah-mudahan anak-anak Ibu semua bisa menerapkannya. Jadilah seperti pohon yang akarnya kuat. Semakin dalam anak-anak Ibu belajar, maka semakin tinggi anak-anak Ibu akan tumbuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Untuk itu, anak-anak Ibu semua harus semangat dalam belajar. Jangan lupa persiapkan diri sebelum memulai pembelajaran di malam harinya. Nah, kita tutup ya pembelajaran kita hari ini. Sama-sama kita membaca Alhamdulillahirabbil
alamin. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Eh, Ibu tanya-tanya lagi ya tentang teori belajar. Ya, Bu. Eh, Kira-kira kurikulum merdeka yang ada sekarang dalam mengantarkan eh, teori atau peningkatan pembelajaran kira-kira eh, sudah sampai di mana? Kita bisa menerima kurikulum merdeka ini sebagai salah satu kurikulum yang melakukan terobosan-terobosan baru dalam pembelajaran. Menurut Rita bagaimana kurikulum merdeka itu? Ya, menurut Rita, Ibu, kurikulum Merdeka ini merupakan eh, kurikulum yang menganut teori humanistik, Bu. Kenapa Rita mengatakan ini, Ibu? Pada kurikulum Merdeka ini sangat menghargai adanya keberagaman, keunikan yang ada pada peserta didik. Jadi segala potensi anak-anak kita, anak peserta didik, itu diusahakan berkembang, baik dari segi aspek kognitif, afektif, dan psikomotornya. Dalam pembelajaran kurikulum Merdeka itu sangat menghargai adanya keunikan masing-masing peserta didik. Jadi pembelajaran yang kita sajikan harus memuat untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap individu. Makanya di awal pembelajaran kurikulum Merdeka perlu adanya melakukan asesmen diagnostik awal. Hal ini dilakukan untuk agar seorang guru itu bisa menyediakan pembelajaran sesuai kebutuhan belajar peserta didik. Nah, kurikulum Merdeka ini sangat menunjang itu, Bu. Beda dengan kurikulum 2013, sesungguhnya kita disajikan sekian KD, itu harus dikuasai anak didik dengan ukuran tertentu. Nah, sedangkan di kurikulum Merdeka, Ibu, kita harus memahami tingkat pemahaman awal peserta didik, tingkat kemampuan peserta didik. Jadi ketika kita melakukan pembelajaran, kita tidak bisa memberikan materi itu seluruhnya sama, harus beragam. Contohnya adalah siswa memiliki profil belajar, gaya belajar yang berbeda. Ada visual, auditori, kinestetik, maka guru harus menyediakan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar anak yang terdeteksi pada asesmen diagnostik non-kognitif yang kita lakukan berjangka sebelumnya gitu. Nah, umpamanya anak visual seperti itu. Kita sediakan pembelajaran berbentuk video atau gambar-gambar seperti tadi mengamati sehingga bisa mereka berpikir kritis, menganalisis dan mengevaluasi informasi yang mereka dapat. Selanjutnya juga ketika anak auditori, ya mungkin kita bisa menyediakan apa namanya rekaman atau mempersilakan anak-anak itu menyimak video tadi dengan seksama. Nah, sedangkan untuk kinestetik seperti yang kita lakukan tadi, Bu, tetap menyediakan yang namanya media pembelajaran karena anak kinestetik dia lebih mudah memahami materi itu dengan melakukan secara langsung. Jadi saya kira saya sangat menyukai kurikulum Merdeka ini, Bu, karena guru diberikan keleluasaan, Ibu, merancang pembelajaran sesuai kebutuhan belajar peserta didik, Bu. Oke, Jadi memanusiakan peserta didik, seperti itu, Bu. oke. Coba stop screen ini. Stop. Baik, Ibu. Oke, di dalam kurikulum merdeka, tapi sebenarnya juga sebelum kurikulum merdeka, kita sudah mengenal ada istilah TPACK itu. Jadi Benar, kalau Ibu. diimplementasikan pada kurikulum merdeka, TPACK itu apakah ada perbedaan dengan kurikulum sebelumnya? Tidak ada, Ibu. Cuman untuk kurikulum Merdeka, kita ini sebagai pendidik dianjurkan untuk memahami karakter peserta didik kita. Nah, sekarang kita harus akui bahwasanya anak didik yang di hadapan kita sekarang ini adalah generasi Z, generasi Alpha, yang mereka lebih tertarik dengan pembelajaran yang berbau teknologi.
Dan mau tidak mau seorang guru harus belajar mengasah kemampuan teknologinya. Dan di sini alhamdulillah Bu, Rita mungkin punya media YouTube, kita sering berbagi itu bagaimana membuat media interaktif berbasis digital, baik itu media maupun membuat asesmennya secara teknologi, sehingga ketika kita memberikan sumber pembelajaran itu sesuai karakter peserta didik, sehingga anak tertarik untuk belajar karena memang sesuai dengan karakter mereka. Karena mereka sekarang lebih tertarik dengan teknologi. Nah, seperti itu, Bu. Di bagian mana tadi dalam pembelajaran Urita tadi yang menggambarkan TPACK itu? Pertama, menggunakan video pembelajaran, kita membuat video pembelajaran sendiri, terus menguploadnya di YouTube. Yang kedua, Rita melaksanakan asesmen diagnostik awal, formatif, dan sumatif itu menggunakan media interaktif, Bu, word wall. Sehingga mereka itu melakukan asesmen itu sambil bermain menjawab soal ujian gitu, Bu. Jadi mereka enjoy gitu, Bu. Tapi sebenarnya TPACK atau problem based learning itu tidak hanya monoton guru ya, tapi yang disuruh Baik, Ibu. melakukan yang membuat proyeknya adalah siswa ya. Benar, Ibu. Benar, Nah, tadi benar lebih sekali. cenderung lebih cenderung gurunya ya, padahal sebenarnya yang harus dilibatkan itu ya pemanfaatan teknologi, mengajar menggunakan berbasis IT, mereka belajar juga dilibatkan gitu ya. Iya, Dalam benar, Bu. membuat tidak hanya menerima tapi membuat juga merancang Iya, problem based learning. Jadi mereka digiring untuk melakukan beberapa kasus-kasus atau case study begitu. Oke, iya, benar. pertanyaan berikutnya, eh, dalam pembelajaran itu juga kita sering em, disinggung atau sering diiring untuk bagaimana mengajar dengan memanfaatkan hot ya. Materi ajar yang kita berikan itu mampu merangsang hotnya peserta didik. Hot itu apa itu? High order thinking, Bu. Berpikir Ya. tingkat tinggi yang Hmm. mana berada pada tahap apa namanya? Evaluasi, menganalisis, evaluasi dan mengkreasi. Mungkin Mhm. bisa jadi pada tahap apa namanya? Prosedural juga bisa, Ibu. Kalau dimensi pengetahuannya ya. Kalau KKO-nya mungkin pada tahap mereka menganalisis materi, Bu. Nah, Nah, sehingga kalau kalau merangsang kalau pola kalau dari pikir materi yang mereka. Rita ajarkan tadi, hotnya di mana? Rita menyajikan gambar-gambar, Bu. Jadi Rita tidak langsung menyebutkan seumpamanya mustahik zakat itu ini. Tapi Rita rangsang dulu dengan gambar. Silahkan mereka menganalisis, menginterpretasikan gambar. Nanti setelah mereka menyampaikan itu, ya Rita menyuruh mereka bagaimana cara mereka untuk mengaplikasikan zakat ini terhadap orang-orang yang mustahik tadi. Jadi ada proses analisis berpikirnya gitu. Mungkin akan lebih bagus tadi kalau kemudian contoh-contoh yang digunakan itu yang lebih sifatnya kontekstual ya. Karena ini kan kelas berapa ini? Siswanya Ini kelas berapa? kelas 5 pertemuan pertama, Bu. Jadi masih penguatan materi gitu, Bu. Di Ya. pertemuan selanjutnya nanti memang arahnya ke situ, Bu. Oke. Sudah pernah melakukan PTK? Belum, Bu. Jujur aja, Rita belajar saat PPG ini, Bu. Jadi baru memahami gitu, Bu. Kenapa baru Belum sekarang? pernah buat sih, Bu. Gitu. Apa kesan terhadap kira-kira seimplementasi PTK ini? Kalau diimplementasikan di sekolah itu menurut eh, materi yang dapat atau pemahaman yang Rita miliki itu berdampak positif tidak? Penelitian Oh, tindakan kelas ini. iya, Bu. Rita sangat jadi paham bahwa PTK ini merupakan suatu hal yang perlu dilakukan oleh seorang guru agar seorang guru ini bisa mengidentifikasi permasalahan yang dia hadapi saat mengajar. Selanjutnya, eh, Rita juga bisa mencari solusi.
untuk perbaikan kita mengajar di kelas. Jadi PTK ini tidak hanya hubungannya proses pembelajaran saja, tetapi kita merasa juga bisa memberikan solusi masalah saat kita menemukan materi pembelajaran yang sulit dikuasai oleh anak. Jadi PTK ini sangat sangat bermanfaat sekali bagi guru untuk meningkatkan kompetensi seorang guru sebagai tenaga pengajar, pendidik, Ibu. Jadi memang alhamdulillah dari PPG ini kami mendapatkan pengetahuan kemarin itu sampai tiga, Bu, kemarin. Oke, sudah siapkan kertasnya? Kak, Ibu mau mendiktekan ayat yang harus kita tulis. Iya, Bu, sebentar, Ibu. Maaf, Ibu, kalau nanti salah. Iya, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Oke. Coba tunjukkan ke Ibu. Maaf ya, Bu, kalau salah. Kelihatan, Bu. Geser ke belakang sedikit. Terlalu dekat Oh, ke iya. layar. Ke depan sedikit, Dika. Rita. Ke depan sedikit. Mhm. Ada yang salah ya, Bu? Oke. Itu surat apa itu ya? Apa, Bu? Surat apa Iqra itu? Suratnya surat apa Al-Alaq, nama Bu. surat yang Ibu baru? Surah Al-Alaq, Bu. Al-Alaq. Oke. Oke, sudah. Terima kasih. Jangan lupa recordingnya, Dika. Iya, Ibu. Jangan Terima kasih banyak, Ibu, atas pengalamannya. Luar biasa, Bu. Oke, silakan. Udah. Oke, Recordingnya jangan izin. lupa biar ini. Iya, izin keluar ya, Bu. Oke.